Saudara, tokoh reformasi Amin Rais telah mundur dari dunia politik, kini menggeluti dunia pendidikan. Melalui Yayasan Budi Mulia, Amin Rais mendirikan sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga SMA. Lalu apa kata Amin Rais soal era reformasi yang dulu ia gerakan untuk menumbangkan rezim Orde Baru? Pemirsa saudara, inilah sisi lain Amin Rais. Selamat Indonesia itu selamatkan dari kekerasan, dari seks bebas, dari pornografi, dari kekerasan, dari terorisme, dan lain sebagainya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mbah Amin tadi ya? Iya. Berpesan banyak kepada cucu-cucunya. Terus ini Yayasan Budi Mulia 2. Apa Pak? Filosofi yang atau apa yang ingin Bapak lakukan dengan yayasan ini? Jadi saya ingin dengan Ibu Amin Rais ada sebuah kegiatan yang masih kosong, ada ruangan kosong yang masih kita isi. Kalau politik sudah berjubel, ya. Kemudian kalau ekonomi sudah terlalu banyak bisnismen, banyak pengusaha, banyak wira swasta dan lain-lain. Tapi yang menurut saya itu menyangkut masa depan bangsa itu adalah education, ya, pendidikan. Bismillah, di Jogja ini harus ada sebuah pendidikan yang unggul, ya, bukan untuk sombong, tapi untuk menolong anak-anak bangsa supaya punya kualitas yang betul-betul itu kalau diadu secara global itu bisa survive. Tetapi bukan how to understand change, ya, tapi lebih penting adalah how to manage change, ya. Kalau hanya mengetahui ya ada. Nanti menonton aja bisa ya, Pak ya? Iya, betul ya. Tapi bagaimana memanage bangsa yang besar ini di tengah pergaulan global yang luar biasa ofensif itu tidak sembarangan. Oke, jadi bagaimana generasi muda kita bisa berperan dalam perubahan itu? Iya. Jadi kalau Anda lihat ini Mbak, kita ini punya. Ini petanya ya. Ya. Melambangkan jadi anak-anak kita itu sudah pernah mengunjungi Jepang, ya. Yang ada tali-tali hijaunya ini ya Pak ya? Pernah ya. Pernah ke Jepang, ke Cina itu Pak, Beijing. Ya, ke Beijing. Malaysia. Arab Saudi, ke Swiss, Belanda, Jerman, Slovakia, Ceko, Austria. Iya. Jadi Mbak di sini itu gedung SMP sama SMA. SMP SMA. Tapi sebenarnya yayasan ini kan dari TK ya Pak? Ya, dari TK. Playgroup justru. Playgroup, TK, SD, SMP, SMA, SMK sekarang. Oh, SMK-nya juga? Ya, sedang bangun 3 lantai di sana. Oh, dahsyat sekali nih, komplit ya Pak ya? Tapi katanya ada TV juga ya Pak Amin? Ada, kita lihat nanti ya. Oh ya? Ya. Ini apa Pak? TV lokal gitu? TV lokal. Lokal ya? TV lokal ya. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar pemirsa? Kembali berjumpa di Lensa 44 siang. Oh, edisi tanggal berapa? Udah deh. Yuk, tek. Ayo krunya mana? Ini namanya Masjid Khadijah, istri Nabi yang pertama itu. Kemudian oleh arsiteknya Pak Ahmad Fanani itu yang berkali-kali menangkan Aga Khan Award untuk bangun masjid itu. Dia mengatakan ini masjid yang feminin, ini masjid yang berdandan, bersolek, yang cantik gitu. Oh gitu. Jadi bukan gagah masjidnya. Masjid juga ada laki-laki perempuannya loh ya? Semacam itulah ya, menurut kata arsiteknya itu. Iya Pak. Ya. Nah kemudian Mbak, ini yang unik. Wow. Ini cara membuat ini Mbak, ini sulit sekali. Ya. Sarang tawon istilahnya. Ini kubah ini Pak? Iya. Ini karena setiap potongan kecil itu kan dipotong, dikasih angka, tempelkan. Jadi orang terus menengadah begitu. Ya, mari Mbak. Ya. Wow.
Ini berapa lama Pak buatnya? Jangan-jangan lamanya waktu nempel-nempelin kacanya Persis, ya Pak ya? ya persis ya. Ini ongkosnya untuk tenaga itu mungkin 65%. Ongkos dekorasinya? Ongkos labor cost. Labor? Ya. Oh labor ya, untuk labor semuanya cost-nya ini? itu. Kalau materialnya itu dari marmer sampai kaca sampai kristal dan lain-lain itu kira 35%. Karena menempel ini tidak mudah Mbak. Kan satu demi satu ada berapa puluh ribu potongan kecil tuh. Iya. Sehingga toko bisnisnya itu heran apa sih? Untuk apa? Kok tiap hari beli kaca cermin tuh, kaca cerminnya. Oh ini memang di kaca cermin dibeli terus dipecah-pecah potong-potong? Iya, kecil-kecil. Nah Pak Amin, kita sambil ngobrol-ngobrol juga ya. Ini kan habis ulang tahun reformasi nih Pak. Iya. 21-22 Mei gitu kan. Dulu Pak Amin sebagai inisiator reformasi tahun 98 ya kan? Ya. Bagaimana Pak Amin melihat jalannya reformasi sampai sekarang? Ya kalau saya tetap bersyukur pada Allah. Ya. Jadi saya tidak setuju kalau dikatakan reformasi itu gagal, apalagi gagal total. Ya ada yang bilang apalagi begitu kan Pak. Mati suri. Ya. Dan mengatakan zaman sekarang lebih bagus zaman sekarang lebih buruk. Daripada zaman. Tapi zaman sebelum reformasi itu lebih bagus. Saya kira itu kata-kata yang lebih kurang emosional. Tapi kalau kita melihat realitasnya, alhamdulillah reformasi itu telah mengubah wajah kita. Ya. Artinya dari negara yang lebih kurang otoritarian menjadi negara yang lebih demokratis. Oke. Ya. Kemudian otonomi daerah, kemudian juga freedom of the press, freedom of speech ya. Juga kita ya, freedom of politics juga ya, political liberty. Semua orang boleh buat partai asal masuk akal. Nah memang Mbak, kalau saya ditanya apa kekurangannya? Kekurangan itu dua ya. Pertama, hukum itu masih memihak yang kuasa, memihak yang kaya, memihak yang punya kekuatan. Ya. Yang kedua memang ya korupsi. Ya. Katanya agak dekat, korupsi itu membuncah menjadi semacam mungkin kata orang luar itu way of life. Ya. Jadi ini keterlaluan, tapi seolah pandangan hidup atau way of life bangsa kita itu ada koruptif itu. Kemudian yang ketiga ditambah tentu juga kerukunan nasional. Ya. Kadang-kadang antar agama bentrok. Kadang-kadang antar etnis juga bentrok, kadang-kadang antar pelajar mahasiswa juga saling pukul, kadang-kadang saling memusnahkan. Antar jadi, aparat juga Pak kadang-kadang. Ya kadang-kadang begitu ya. Nah, jadi kalau saya begini, reformasi memang sudah berhasil sebagian. Ya, sebagian masih menjadi putusan rumah kita terbengkalai. Harus kita atasi. Ya. Pak Amin, ini apa nih untuk Amin Rais ya, Indonesia dalam 2 kata? Bagaimana seharusnya itu ya? Yang sudah dihafal dari nenek kita, kakek kita, bonifatus kita, semata kita, adil makmur. Indonesia yang adil dan makmur ya. Mudah-mudahan kita cepat sampai ke sana ya Pak Amin ya. Insya Allah ya. Pak Amin Rais, terima kasih banyak ya Pak ya. Mudah-mudahan Mbak ya. Iya. Mau sholat Jumat? Ya nanti sebentar lagi ya. Oke, ayo Pak Amin. Ya terima kasih ya.